mendengarkan podcast ini. Mengapa manusia berharga dan Allah begitu mengasihinya? Sebab manusia adalah anak-anaknya. Roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah Bapa. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 9, Dia adalah Bapa segala roh. Hal ini dimulai ketika Allah menciptakan manusia, lalu Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas yang dihembuskan Allah itulah roh dari Allah. Bukan roh Allah, roh dari Allah, nesyamah. Pada waktu itulah manusia dilahirkan, saudara. Dan itu lebih penting, atau tidak kalah pentingnya dengan fisik yang dibangun Allah dengan tangannya dari tanah liat. Kebenaran ini dipertegas oleh tulisan Yakobus di Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi roh yang ada dalam diri manusia itu roh dari Allah. Allah sangat mengingini supaya roh itu kembali kepadanya. Tetapi kalau manusia hidup sesuka-suka sendiri, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4, memuaskan keinginannya sendiri, menjadi sahabat dunia, bermusuhan dengan Allah, maka ia akan terhilang, terpisah dari hadirat Allah. Jadi semua makhluk sebenarnya yang memiliki roh dari Allah itu anak-anaknya. Dan ternyata hanya manusia. Jadi semua manusia sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Tetapi masalahnya adalah, apakah setiap manusia hari ini pantas disebut anak Allah atau hanya anak manusia? Apakah berkeadaan seperti Allah atau berkeadaan seperti manusia pada umumnya? Saudaraku sekalian, sebenarnya pergumulan Adam, manusia pertama, adalah pergumulan untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen. Sebenarnya pergumulan manusia pertama adalah pergumulan untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen. Secara permanen artinya, Adam diharapkan bisa mencapai level karakter ilahi yang ideal, yang dikehendaki oleh Allah Bapa, dan tidak akan pernah berubah lagi. Artinya tidak akan pernah bisa meleset. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Untuk itu Adam berkewajiban mewarnai atau membentuk nesyamahnya dapat menjadi pelita Tuhan. Artinya nesyamah manusia mampu memahami segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Berulang-ulang saya kemukakan dan nanti akan saya ulangi lagi bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu adalah simbolis, bukan pohon dalam arti harafiah. Sebab kalau dalam arti harafiah, maka Alkitab benar-benar menjadi mitos. Nah, penjelasan hal ini saya perlu satu sesi. Saya perlu satu sesi untuk menjelaskannya. Tetapi saudaraku sekalian, cukuplah saya mengemukakan hal ini.
bahwa oleh karena Adam lebih menyerap apa yang bukan dari Allah, tetapi menyerap yang bukan dari Allah, maka saudara, Adam gagal mencapai level itu. Itulah yang disebut sebagai jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Kalau seandainya Adam mencapai level yang dikehendaki Allah, maka ia menjadi corpus delicti. Dia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi teladan bagi seluruh keturunannya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Adam tidak berketurunan sebelum dia lulus menjadi pokok keselamatan, menjadi corpus delicti, menjadi teladan. Bagaimana dengan keturunan Adam setelah Adam jatuh dalam dosa? Satu hal yang lolos dari pengamatan kita, yang pada kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Roh Allah masih berusaha menuntun anak-anak Allah. Anak-anak Adam diberi kesempatan untuk hidup dalam tuntunan roh Allah. Ingat, Roma 8 mengatakan, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Adam gagal. Dia harus melahirkan anak-anak. Sebab akan lahir seorang juru selamat yang akan menemukan kepala ular. Tetapi, roh Allah masih memberi kesempatan keturunan pertama setelah Adam. Yaitu Kain, Habil, dan Set. Kenyataan yang kita jumpai, Kain membunuh adiknya Habil. Ia menolak untuk berkuasa atas dosa. Di Kejadian 4 ayat yang ke-7 Tuhan mengingatkan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus berkuasa. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata dosa di situ hatah, yang lebih berarti condition of sin, keadaan berdosa. Kain adalah manusia berikut setelah Adam dan Hawa, yang menunjukkan ketidaksediaannya melakukan kehendak Bapa. Dan karena kejahatannya itulah, maka keturunan Kain disebut anak-anak manusia. Tetapi masih ada keturunan lain, keturunan Set. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 5, 6, saudara bisa melihat bagaimana keturunan Kain adalah manusia yang bejat moralnya. Nah, sekarang tinggal keturunan Set yang masih disebut anak-anak Allah. Di Kejadian, saudara khususkan pasal 6, ayat yang kedua, anak-anak Allah melakukan kawin campur dengan anak-anak manusia. Keturunan Set yang masih dipimpin oleh roh Allah, yang disebut anak-anak Allah, mengambil istri sesuka hatinya. Apa yang terjadi, saudara? Sejak itu roh Allah undur. Kejadian pasal 6 itu mengatakan bahwa manusia daging adanya. Artinya sudah tidak bisa dibuat atau diajak menjadi rohani. Sejak itu tidak ada yang berstatus anak Allah. Kalau saudara membaca kitab Ayub, ada anak-anak Allah, itu malaikat. Malaikat-malaikat pun memiliki roh-roh dari Allah, disebut anak-anak Allah. Tidak ada roh yang berasal dari tempat lain, kecuali dari Bapa di surga. Nah, sejak anak-anak Allah di kitab Kejadian pasal 6 itu, saudara, tidak menuruti keinginan roh Allah undur, maka tidak ada lagi manusia yang disebut anak Allah. Sampai pada zaman penggenapan, ada orang-orang yang diberi kuasa atau hak sebagai anak-anak Allah. Rupanya, Tuhan hanya memberi kesempatan sampai pada keturunan pertama Adam, yaitu Kain, Habil, dan Set, yang berkesempatan sebagai anak-anak Allah di perjanjian lama.
Keadaan manusia yang tidak seperti Bapa tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah atau huyos. Semua jadi anak manusia. Tidak bisa jadi anak Allah. Tetapi sesungguhnya mereka semua adalah anak-anak Allah. Tetapi karena tidak bisa berkeadaan seperti Allah, maka mereka menjadi anak-anak manusia. Nah, kembali kepada yang tadi saya kemukakan, bahwa sebenarnya Adam bergumul untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen. Jadi bagaimana menjadi manusia yang selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Allah memang menciptakan manusia serupa dengan dan segambar dengan dirinya. Tetapi manusia pertama belum berkeadaan sempurna. Manusia pertama harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Jadi Allah menciptakan bahan dan semua fasilitasnya, tetapi manusia harus mengembangkannya sebagai tanggung jawab. Kalimat ini penting. Allah menciptakan bahan dan semua fasilitas atau sarananya, tetapi manusia yang harus mengembangkannya sebagai tanggung jawab. Nanti ini paralel dengan panggilan orang percaya. Kita semua notos, tapi Tuhan memberikan kita keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan memberikan fasilitas, dan manusia harus bertanggung jawab. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Adam, taklukkan bumi, ya itu di situ sudah termuat panggilan menjadi anak Allah. Yang kamu kalahkan bukan hanya alam fisik, tapi juga metafisik. Metafisik di sini adalah Lucifer yang jatuh. Kamu harus sempurna untuk bisa membuktikan Lucifer itu salah. Lucifer itu pun anak Allah yang memberontak. Aku tidak punya anak model begini, kira-kira begitu. Aku mau punya anak model yang lain. Nah, coba kamu mencapai target anakku model ini. Nah, mestinya Adam menjadi corpus delicti. Bicara soal corpus delicti, saya perlu waktu panjang untuk menjelaskan. Tapi hari ini saya cukup mengatakan ini. Ya, semua pasti ada dasarnya. Jadi ternyata Adam manusia pertama gagal, saudaraku. Gagal menjadi anak Allah. Gagal menjadi corpus delicti. Gagal mengalahkan iblis atau Lucifer. Nah, Tuhan Yesuslah manusia pertama yang berhasil mencapai kehidupan sebagai anak Allah yang ideal atau anak Allah yang sempurna. Tuhan Yesuslah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dan keberhasilan Tuhan Yesus menempatkannya sebagai pokok keselamatan. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Pokok keselamatan dalam teks aslinya aitios, author, the person who originated or gave existence to anything. Jadi seorang yang menciptakan sesuatu. Kata aitios juga bisa berarti penggubah atau komposer. Dengan kemenangan Tuhan Yesus, ia dapat menggubah manusia menjadi anak-anak Allah. Tentu melalui proses. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus berkata, orang percaya harus menjadi muridnya. Harus belajar dari dia. Tuhan itu sendiri juga belajar. Dia disamakan dalam segala hal dengan manusia. Ia bisa bersalah. Ia bisa gagal. Ia bisa berdosa. Dia bisa berkhianat kepada Bapa di sorga. Tetapi dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Pasco, suffer,
Dia belajar dari penderitaan yang dialami untuk bisa mencapai kesempurnaan. Dalam hal ini Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna harus berjuang. Dia tidak menerimanya secara otomatis, tetapi perjuangan sejak muda. Ini yang saya jelaskan panjang lebar, yang tidak perlu saya ulang lagi, saudaraku. Jadi intinya Tuhan Yesus itu dalam segala hal disamakan dengan kita. Jadi kalau sekarang kita bergumul untuk mencapai kesempurnaan, Tuhan Yesus tahu. Dia mengerti betapa beratnya itu. Dan Tuhan tahu bagaimana bisa menuntun kita. Seharusnya Adamlah yang menjadi aitios tapi gagal. Sekarang Tuhan Yesus yang memecahkan rekor. Dengan keberhasilannya ini, ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28, 29. Artinya, apa yang telah dia capai juga bisa dicapai oleh manusia lain. Kalau dikatakan dia menjadi yang sulung, Roma 8 ayat 28, 29, itu berarti rekor yang dia bisa capai atau telah ia capai juga bisa dicapai oleh manusia. Memang tidak banyak orang yang punya panggilan ini. Ini orang-orang yang disebut umat pilihan, tapi tidak otomatis terpilih. Orang-orang yang benar-benar punya posisi hidup di zaman perjanjian baru, mendengar Injil secara lengkap, memiliki kecerdasan, kesehatan jasmani rohani. Ini orang-orang istimewa. Tapi bukan berarti mereka otomatis pasti lulus. Ini yang namanya umat pilihan, saudara. Sebelum dunia dijadikan, ada orang-orang yang terpilih untuk itu. Ini orang-orang yang istimewa, bakal istimewa. Di tengah-tengah pengaruh dunia yang jahat, dia akan tampil cemerlang. Seperti jemaat Efesus yang ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Begitu jahatnya kota Efesus. Ada kuil-kuil, ya, pelacuran bakti. Ada Dewi Artemis, Dewi Diana, penyembahan-penyembahan berhala. Tapi orang-orang Kristen di Efesus luar biasa. Dan mereka orang-orang yang benar-benar terpilih. Kesempatan untuk memecahkan rekor ini tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang. Ini orang-orang khusus. Ini orang-orang istimewa. Tapi bukan berarti orang yang terpilih tersebut semua pasti setia. Memang banyak yang terpanggil, saudaraku. Terpanggil artinya terpilih sebagai tamu undangan istimewa. Tapi tidak semua ada di dalam pesta perjamuan itu. Ada yang diusir keluar. Inilah inti kabar baik, atau inilah Injil itu. Bahwa ternyata ada kesempatan, ada kemungkinan, dan ada fasilitas untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk bisa menjadi manusia yang ideal, seperti rancangan Allah semula. Dalam hal ini tugas Adam harus dilakukan oleh keturunannya, dilanjutkan. Ya. Adam gagal, Tuhan Yesus menyelesaikannya. Adam terakhir. Tapi bukan berarti lalu kita tidak punya tanggung jawab. Kita juga punya tanggung jawab. Seandainya, ini penting, seandainya manusia pertama tidak jatuh dalam dosa, apakah saudara pikir keturunan Adam otomatis jadi sempurna? Nah, mereka pun juga harus dididik Adam untuk menjadi manusia-manusia sempurna dan manusia-manusia yang ideal. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jadi korpus delikti, itu pun juga tidak otomatis membuat keturunan jadi sempurna, terlahir jadi sempurna. Tidak. Anak-anak Adam pun juga harus belajar. Belajar berbagai aspek hidup. Juga dalam kesucian,
dalam moral, dalam penghormatan kepada Allah Bapa, dan lain sebagainya. Artinya, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, pengesahan sebagai anak Allah pun harus juga dikerjakan oleh keturunan-keturunan Adam. Tetapi, tidak akan ada yang terbuat. Karena sudah tidak ada Lucifer. Lucifer dikalahkan. Hanya mungkin tentang waktunya berbeda. Memang banyak rahasia-rahasia kehidupan yang susah dijelaskan, saudara. Tetapi ya, apa yang saya katakan sangat logik. Sangat logik. Dan saya tidak yakin manusia, maksud saya ketika seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, lalu anak-anaknya jadi tidak belajar otomatis jadi baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau manusia belum jatuh dalam dosa saja, Allah sudah berkata, kelola bumi ini. Betul? Kelola bumi ini. Tetap ada panggilan, tetap ada kerja, tetap ada tanggung jawab. Jadi pengesahan diri sebagai anak Allah itu tanggung jawab. Nah, sekarang kita ada di dalam keadaan yang berbeda. Kalau tadi saya berandai-andai, tetapi logis. Saya cuma hendak menekankan adanya tanggung jawab. Bahwa kita harus kerja keras untuk mengesahkan diri menjadi anak-anak Allah. Ingat, status anak Allah itu kita sandang karena berkeadaan sebagai anak Allah. Jadi jangan hanya mendengar apa yang saya kemukakan hari ini. Ya. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat excellent, ya. Jadi merupakan tanggung jawab setiap individu yang tidak pernah ditiadakan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nanti di surga ada kelompok bangsawan yang masuk keluarga kerajaan. Juga ada rakyat jelata. Betul? Oke. Dan inilah yang tidak pernah ditiadakan sampai kapanpun. Bahwa semua makhluk yang punya roh dari Allah harus mengesahkan diri sebagai anak-anak Allah. Artinya berusaha berkeadaan seperti Bapa di surga. Jadi kita mengerti loh kenapa Tuhan Yesus memulai Injilnya dengan perkataan you must be perfect as your Father in heaven is perfect. Langsung. Ya. Nah, Ibrani 12 ayat 1 itulah perlombaan yang diwajibkan. Ayat-ayat berikutnya adalah pandanglah Yesus yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan jadi manusia ideal seperti Dia. Lihat betapa tekunnya beliau memikul salib menanggung bantahan yang begitu hebat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Artinya kamu bisa tidak melampaui kekuatanmu. Semua orang percaya harus memiliki ketaatan kepada Bapa, penghormatan kepada Bapa seperti Tuhan Yesus. Itu di Ibrani 12 ayat 2 sampai 5. Untuk ini orang percaya harus menanggalkan beban dan dosa. Beban adalah keterikatan dengan keindahan dunia, keterikatan dengan percintaan dunia. Sedangkan dosa adalah keterikatan dengan segala keinginan daging dan jiwa kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan menanggalkan beban dan dosa, barulah seseorang dapat berlomba. Kan Ibrani 12 ayat 1 mengatakan apa? Kita harus menanggalkan beban dan dosa dan mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Jadi Anda tidak bisa ikut perlombaan kalau tidak menanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa itu bukan perlombaannya. Itu yang mengganggu, yang menghalangi. Saya makin hari makin menyadari bahwa mestinya, saudaraku, mestinya. Ini tidak berlebihan ya, saudara. Saya juga belum sempurna. Saya baru sadar terus. Menanggalkan beban dan dosa itu mestinya tidak sulit. Mestinya tidak sulit. Tidak sulit. Mestinya bisa. Mestinya tidak sulit. Yang sulit itu adalah bagaimana kita punya
tekad dan niat yang bulat dan konsisten. Coba kita mulai deh. Aku tidak mau mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Coba dimulai pagi hari. Lalu tetap punya tekad itu dan konsisten. Pasti bisa. Kita itu tidak punya niat yang memadai dan tidak punya tekad yang sustainable, yang terus menerus. Itu kelemahan kita. Saya menyadari itu. Kalau kita mau, bisa. Bisa mestinya. Melepaskan beban dan dosa itu mestinya jadi mudah ketika kita punya tekad dan konsistensi. Jadi makin kemari, saya makin menyadari bisa. Bisa. Kita itu sering memanjakan perasaan kita dengan 1001 alasan. Sehingga kita ini jadi berbuat dosa sama Tuhan. Gampang berbuat salah. Jadi gampang berbuat salah, saudara. Ya, jadi gampang berbuat salah kita. Saya takut bicara ini jadi terkesan sombong. Saya takut sebenarnya, agak ragu-ragu. Tetapi saya menyadari itu. Saya harus berbagi. Mestinya menanggalkan beban dan dosa itu mudah. Kalau kita punya tekad. Masalahnya di tekad itu. Dan konsistensinya. Saudara lihat dunia indah. Anda bertekad, aku tidak perlu dunia lagi. Aku hanya perlu kerajaan surga. Coba diniatin. Coba konsisten. Bisa nggak? Pasti bisa. Aku tidak mau bikin dosa. Apapun bentuknya. Ditekati. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita punya niat. Dan punya konsistensi. Nah, masalahnya. Kita punya tekad jadi lemah karena sudah terlanjur diracuni dengan banyak hasrat. Tekad. Masalahnya di tekad. Masalahnya di niat. Dan konsistensi niat itu. Pada zaman pengenapan ini, Allah mau melahirkan orang yang menerima Yesus menjadi anak-anaknya. Ini bukan proses mudah dan sekejap. Ini sulit. Dan menyita seluruh waktu hidup kita. Menyita seluruh waktu hidup kita. Kalau proses pembuahan dan kelahiran anak manusia membutuhkan 9 bulan dalam kandungan, proses menjadi anak-anak Allah bisa sepanjang umur hidup. Untuk itu betapa berharganya waktu hidup ini, saudaraku. Anda harus memilih waktu yang ada. Apakah digunakan untuk persiapan kekalahan yang indah luar biasa atau kebinasaan yang dahsyat? Tergantung. Tergantung niat saudara mau pilih yang mana. Nah, salahnya banyak orang hari ini kalau memandang kelahiran baru adalah kejadian otomatis dengan sendirinya ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau merasa percaya kepada Tuhan Yesus. Berkali-kali saya menjelaskan percayanya banyak orang itu sering hanya percaya sejarahnya Tuhan. Tapi belum percaya pribadinya Tuhan. Kalau percaya pribadinya Tuhan itu harus sangat tingkat peka mendengar suara Tuhan. Dan melakukan apapun yang dia ingini. Kalau orang sudah merasa menjadi anak Allah yang sah. Pasti tidak ada usaha yang proporsional berjuang untuk menjadi anak-anak Allah. Ini fakta yang kita saksikan. Banyak orang Kristen merasa sudah nyaman, sudah merasa jadi anak Allah. Mereka yakin akan diterima masuk surga. Padahal mereka sebenarnya belum pantas menyandang status sebagai anak-anak Allah. Berhubung keadaan mereka yang belum sebagai anak-anak Allah. Kadang-kadang saja kalau saya sudah berbuat sesuatu yang kira-kira konyol, saya berpikir nggak layak banget aku jadi anak Allah. Nggak pantas benar dengan perkataan ini. Masa anak Allah mengucapkan kalimat itu? Masa anak Allah bersikap demikian? Saya sendiri juga kadang-kadang bisa berpikir begitu, saudara. Nah, ini yang membuat kita mestinya galau. Supaya kita haus dan lapar akan kebenaran, mau berubah, mau benar. Nah, kebodohan dalam
hidup banyak orang Kristen hari ini sesungguhnya membinasakan mereka tanpa mereka sadari. Nah, betapa celakanya kalau gereja tidak berbicara keras dan tidak mengingatkan. Paulus berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil, ya, yang tidak sama seperti Injil yang diberitakan oleh dirinya, yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Jadi Injil itu, seperti yang tadi telah saya kemukakan, kabar baik, maksudnya bahwa pada zaman penggenapan ini, manusia dimungkinkan untuk menjadi manusia sempurna. Untuk itu Roh Kudus dimeteraikan. Mengapa tidak terjadi dalam hidup umat perjanjian lama? Sebab mereka belum mendapat meterai Roh Kudus dan tidak ada Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah, sekarang kalau kita lihat ada banyak orang tidak membedah Injil. Masih berkiblat terus di perjanjian lama. Menyamakan orang Kristen seperti bangsa Israel. Betul-betul, saudara. Memarkir orang Kristen. Berstatus dan berkeadaan seperti umat perjanjian lama. Kelahiran baru terjadi melalui kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1:23. Lalu Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi waktu hidup kita itu harus sepenuhnya untuk itu. Saya pikir saya juga sudah nyaris terlambat. Sudah nyaris itu ya berarti masih ada kesempatan. Sibuk sekolah Alkitab, sibuk jadi pendeta, sibuk ngurus gereja, sampai tidak sibuk ngurus diri sendiri. Benar-benar setan itu membelokkan pikiran kita, saudara. Ini masa yang paling hebat. Tidak ada masa sehebat ini. Makanya Tuhan berkata, nabi-nabi dan orang-orang benar dulu ingin mendengar dan melihat apa yang kamu lihat. Umat perjanjian lama tidak akan pernah bisa mengalami seperti yang kau alami. Sehebat apapun Yusuf, Daniel, Musa, tidak akan sehebat kamu. Karena kamulah orang yang punya meterai Roh Kudus secara permanen dan Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau kita menyanyikan anugerah ini, sayang saudaraku. Bapak mendidik kita, Ibrani 12. Tadi kalau ayat 1 saya katakan perlombaan yang diwajibkan. Ayat 2, 3, 4 mengatakan kamu harus memandang Tuhan Yesus yang telah sempurna. Dan kamu dibimbing juga untuk sempurna. Kalau dikatakan di ayat berikutnya, kalau kamu tidak dididik, kamu bukan huios, bukan anak yang sah, tapi anak yang tidak sah, notos. Nah, kalau orang ke gereja hanya karena mempersoalkan masalah-masalah hidupnya di bumi, udah nggak bisa dididik dong. Dia kayak orang beragama saja, yang bertuhan supaya Tuhan menolong pergumulan persoalan hidupnya di bumi. Di bumi ini kita kerja baik-baik dan bertanggung jawab. Selesai. Nggak ada masalah apa-apa, saudaraku. Nggak ada masalah yang lain yang harus membuat kita gusar. Yang menggusarkan kita, kalau keadaan kita belum pantas sebagai anak Allah. Anda tidak bisa meletakkan baju Anda ke badan orang dalam hal ini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Orang nggak terpilih. Yang dari kecil dilahirkan di satu keluarga dengan agama yang berbeda dengan kita. You jangan paksa masuk Kristen. Ingat itu. Jangan you membuat orang masuk Kristen. Bersaksilah dari kelakuanmu. Amin. Membuat mereka tidak meludahi Tuhan Yesus. Cukup. Dan biarlah mereka dihakimi menurut perbuatan. Tetapi saudara yang dilahirkan dari keluarga Kristen, sehat jasmani rohani, mendengar Injil, saudara harus kerja keras untuk menjadi orang-orang yang agung sebagai anak-anak Allah. Setelah kita menyadari ini, saudaraku, kita menyesal. Kenapa? Banyak waktu kita sia-sia. Dan saya kira tidak sedikit saudara yang tidak punya tekad dan niat yang kuat untuk hal ini. Karena saudara sudah terlalu lama duniawi. Terlalu lama hidup wajar. Seperti anak-anak dunia yang bukan umat ini.
Anda ini umat pilihan yang luar biasa. Mungkin saudara pernah berpikir, betapa beruntungnya jadi anak konglomerat itu. Betapa beruntungnya jadi anak raja itu. Kerajaan dunia maksudnya. Betapa beruntungnya jadi bangsawan dari kerajaan itu. Tidak ada yang lebih beruntung dari umat pilihan Allah. Yang mendengar Injil dengan benar. Yang punya kesehatan jasmani rohani, yang punya waktu, yang punya segala fasilitas untuk bisa mendengar suara kebenaran dan bisa berubah. Ya akhirnya kita terpaksa harus membatasi diri, saudara. Kita tidak bisa bicara ini kepada semua orang. Kalau jemaat yang hanya mau store muka hari Minggu, nggak bisa. Ini untuk orang-orang yang berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ini orang-orang yang bisa memenuhi yang dikatakan Tuhan di Lukas 14 ayat 33. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dan segala milikmu, kamu tak pernah jadi muridku. Kamu gak layak. Kamu gak pantas jadi muridku. Tidak ada hal yang kita anggap lebih berharga selain menjadi anak Allah. Kalau hal ini belum tercapai, kita harus benar-benar merasa kusar. Jadi kita tidak akan pernah kusar mengenai hal apapun kecuali hal ini. Jika demikian, berarti kita menganggap bahwa rencana Allah menyelamatkan kita lebih berharga dari segala sesuatu. Ya, dengan cara demikian, kita memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Dengan cara demikian, kita memenuhi yang dikatakan Alkitab mendahulukan kerajaan Allah. Nah, selama ini yang kita pahami mendahulukan kerajaan Allah kan kalau orang rajin ke gereja. Jadi pendeta. Jadi guru sekolah Alkitab. Miskin sekali, saudara. Miskin sekali. Ini sudah kacau sekali ini pengajaran, saudara. Kacau sekali. Saya tidak mengatakan saya paling pintar atau paling benar. Coba tangkap dengan logika, saudara. Kalau sampai Tuhan berkata begini. Orang-orang benar dan nabi-nabi ingin mendengar apa yang kamu dengar, ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar. Betapa hebat kesempatan ini. Banyak orang yang ribut, resek dengan hal-hal yang tidak perlu dia ributin. Makanya kalau saudara sebagai pelayan-pelayan jemaat dan pembicara-pembicara di mimbar harus mengerti apa yang saya katakan ini. Tujuan kita memberi makan domba-domba ini apa? Supaya lahir baru. Lahir jadi anak Allah. Bermental anak Allah. Dan jangan dibayangkan lagi hidup suci itu sulit. Tergantung niatmu. Tergantung niatmu kok. Seperti begini loh. Orang mau sehat. Tidak sulit. Betul nggak? Tidak sulit. Tergantung niat kita. Saya baru dengar ada seorang cerita. Ada seorang yang usia 72 tahun. Kulitnya bagus. Orangnya segar, fresh, sehat. Kenapa? Makannya buah dan sayur. Simpel kan? Yang nggak simpel tuh niatnya. Betul nggak? Karena lidah kita terlanjur. Ia punya cita rasa yang beda. Itu masalahnya. Cita rasa kita sudah salah. Nah sekarang kita mau menikmati apa yang kita tidak suka nikmati. Susah sudah. Lakukan apa yang kamu tidak ingin lakukan. Lakukan apa yang kamu tidak ingin lakukan. Jangan lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Yang kita ingin lakukan itu rata-rata salah. Karena kita sudah terlanjur punya sinful nature, kodrat dosa. Jadi makanlah apa yang tidak kamu suka makan. Jangan makan apa yang kamu suka makan. Teorinya kan gampang nih. Kasih amin kan. Coba keluar dari sini. Coba. Di tekad, di niat yang susah itu saudaraku. Tapi kalau berbicara soal kekekalan saudara. Kita mesti mikir serius. Jangan main-main saudara. Kalau berbicara soal kekekalan. Tidak bisa tidak. Berapapun harganya kita harus bayar. Kalau berbicara soal kekekalan, saudara, apapun, bagaimanapun sulitnya, kita harus tempuh.
Nah, dengan pemahaman ini, jadi clear, jadi semua clear. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang rumit, saudara. Kalau sampai ada pandang rumit, dasar memang engkau sudah terlanjur diracuni dengan banyak ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Seperti yang tadi saya katakan, kamu umat pilihan. Itu nggak otomatis sampai masuk surga. Kamu orang istimewa yang diberi kesempatan untuk menjadi pangeran kerajaan Allah. Itu luar biasa. Kata pilihan itu sudah luar biasa, saudara. Tapi jangan dipelintir, Allah menentukan orang masuk surga. Kan jadi bodoh, saudara. Jadi kita harus berjuang. Dan kalau saudara berjuang, jangan berpikir, wah ini keselamatan karena perbuatan baik. Enggak. Tanpa korban Tuhan Yesus tidak seorang pun selamat. Amin. Itu anugerah. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, tanpa perjuangan Adam, tidak ada keturunan yang bisa baik. Tetapi keturunannya pun harus belajar sempurna seperti Adam. Nah, posisi kita memang beda. Itu saya berandai-andai. Tapi posisi kita hari ini ada kemungkinan kita juga binasa kalau kita tidak taat. Maka kita mengatakan dalam kitab Ibrani, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Kalau malaikat-malaikat saja dihukum, betul nggak? Loh, Alkitab mengatakan begitu. Kalau orang-orang dulu ya mendengar suara dari nabi-nabi tidak taat dihukum, apalagi sekarang dari anak Allah sendiri yang bicara. Kurang apa ayat itu? Kurang apa dimengerti? Jelas. Ada panggilan untuk taat. Panggilan untuk mengerjakan keselamatan. Panggilan untuk mengesahkan diri sebagai anak-anak Allah. Jangan sembarangan hidup tidak karu-karuan. Lalu ngaku anak Allah. Lalu bersiul-siul masuk surga. Mana bisa begitu, saudaraku? Ya? Amin.